Hai guys, selamat datang di channel Niko Bagus. Hari ini kita membahas tentang adanya berita yang mengatakan bahwa ada seorang pemuda yang mengaku sebagai anak Denada. Tetapi Denada menyangkal ini belum ada sih keputusan, tetapi sampai sekarang Denada tidak memberikan klarifikasi apakah betul dia anaknya apa tidak. Dan menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Kita lihat dulu cuplikan video. Aduh, sampai mewek gue nonton podcastnya Densu guys, yang anaknya si Denada itu, si Resa itu. Aduh, kalian kalau belum nonton lah ya. Kasian banget sumpah ya. Dia itu cuman butuh pengakuan ibunya. Dia tuh nggak butuh duit, nggak. Dia bilang, "Bu, kenapa gitu ya, kenapa aku yang dibuang?" Sampai dia bilang kalau dia itu diakui gitu kan, pas anaknya si Dena yang si ceweknya itu kan sakit, Resa bisa loh jaga gitu kan. Ya ampun, sakit, sedih banget. Kita nggak tahu apa yang terjadi sama Dena dulu. Pastinya dia juga mungkin mengalami apa hal-hal berat gitu ya, sampai memutuskan untuk udahlah singkirkan aja dulu ini anak bayi, karena dia juga belum siap untuk menjadi seorang ibu yang masih terlalu muda. Cuman gini loh Denada, itu tuh apa ya, tanggung jawab kamu gitu loh. Di dalam Islam aja, anak di luar nikah ya itu nasabnya ke ibunya jatuhnya, bukan ke bapaknya ya. Jadi memang masih tanggung jawab ibu, dan itu nasabnya ibunya, itu nggak akan bisa putus. Itu tuh tetap darah kamu Denada. Padahal kalau kamu akuin dia tuh sebagai seorang anak ya Denada ya, kan jadi lebih mudah ya rasanya hidup. Ada anak laki-laki yang bisa ngejagain, ngebelain kamu ya, mempermudah hidupmu, bisa antar jemput lah segala macam. Apalagi kamu artis, pasti banyak koneksi di mana-mana. Kenapa nggak dimanfaatin gitu? Salahnya dia apa? Dia juga nggak minta dilahirin ya. Dia nggak minta dilahirin. Itu salahmu. Akuin aja gitu loh. Mudah-mudahan pintu rezekimu itu terbuka selebar-lebarnya ya. Banyak orang di luar sana yang kehilangan anak, yang anaknya direbut ya dari mereka gitu. Dan ini anaknya udah di depan mata gitu. Kenapa nggak dipeluk, dirangkul gitu kan? Aduh, gak ngerti. Bangun tidur nih guys, terus nonton Densu, podcastnya Densu mengenai Denada. Dan yang diduga anaknya itu ngomong kan belak-belakan ya di podcast gitu, bahwa hidup yang saksi utamanya sebetulnya kan ibunya Denada sendiri, Ibu Amelia Contessa. Saran saya ya Denada, supaya tidak berkelanjutan dan kalian dan kamu juga mau meneruskan karir kan, apalagi sudah dipermak abis-abisan, kan sayang gitu kalau namamu cedera gitu gara-gara hal ini gitu, karena ini kan sangat-sangat sensitif. Udah akui saja bahwa anak itu adalah anaknya dia gitu loh, karena mungkin masa lalu dia dengan perbuatan dia yang kurang dalam tanda kutip, yang sehingga menghasilkan anak ini karena belum ada pernikahan dan sebagainya, kan bisa saja terjadi gitu loh, ya kan gitu. Daripada berkelanjutan tidak mengakui yang akhirnya melukai hati orang tersebut, hati anak tersebut gitu. Dan nanti ada pasal-pasal tentang penelantaran anak loh, hati-hati ya gitu. Berdamai secara kekeluargaan itu akan lebih baik gitu sih. Bener gak sih guys? Setuju gak sih guys gitu? Ya kan sayang gitu loh, karena aduh, dia kan Denada sudah dipermak habis-habisan tuh, dioplas segala macam itu untuk melanjutkan karir kan, untuk mencari uang kan. Nah sekarang dengan adanya kejadian seperti ini, hilang tuh nama baik dia gitu ya. Karena pengakuan ini kalau sampai bohong ya, pengakuan dari keluarganya Reza ini nih ya, ibu angkatnya ini, itu kan juga dapat pidana, dan nggak mungkin dia melakukan hal tersebut dengan sembarangan gitu loh. Apalagi dia mengetahui tentang benar atau tidaknya anak ini adalah anak biologisnya Denada, kan bisa juga melalui jalur DNA kan. Walaupun katanya secara hukum anak kalau menggugat ibunya itu tidak diperlukan lah, tidak diperlukan katanya sih gitu. Saya dengar dari siapa gitu, kalau nggak salah dari Bang Hotman Paris deh, ngomongnya kayak begitu. Jadi kalau menurut saya, ayolah berbesar hati menjadi seorang ibu. Masa sih nggak merasakan bahwa dia melahirkan kan gitu ya. Kalau memang tidak merasakan, yang buktikan dapat dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan kan gitu. Gitu aja deh guys ya, karena banyak banget yang minta pendapat saya tentang hal ini. Ya saya sih nggak mau terlalu banyak berkomentar kemarin tuh, karena apa ya, karena kita ini kan baru menduga gitu, tapi setelah melihat dari podcastnya yang tadi saya lihat itu kan gamblang ya, menjelaskan secara gamblang gitu. Dan
Ya saran saya sih simpel aja, udahlah berdamai secara kekeluargaan gitu. Toh ujung-ujungnya untuk karir juga. Mengenai gugatan 7 miliar dan sebagainya, itu sebetulnya hanya untuk mengisi bahwa ini loh ada gugatan dari seorang anak gitu. Bahwa ini adalah satu bentuk penelantaran. Kalau di luar negeri, penelantaran anak itu mahal banget loh harganya, guys. Jadi kalau untuk 7 miliar itu di Indonesia ya cukup lah. Seperti gitu katanya menurut Bang Hotman Paris. Ya, saya nggak paham tentang hal itunya. Yang jelas secara psikologis anak yang diberikan ya dalam tanda kutip ya guys, diberikan kepada seseorang untuk membesarkan dan mengasuhnya, ya itu kan harus ada pertanggungjawaban dari seorang ibu gitu loh. Kalau tidak ada pada saat itu, tidak ada, pasti kan dititipkan ke panti asuhan guys. Seperti itu. Yang biasanya di tempat saya juga banyak hal yang begitu, ditelantarkan oleh orang tuanya, terus kami tampung tuh di panti kami gitu. Gitu loh guys, ya. Tapi karena ini adalah bentuk permintaan dari seorang ibunya Denada, maka diambillah oleh adiknya ibu Denada gitu. Gitu ya guys ya. Semoga kalian juga berpikir sehat dan berpikir secara logika ya gitu. Jangan ada hujatan deh, kasihan ya. Oke, gitu aja. Salam Lita Gading. Kalian geram nggak dengan berita bahwasanya Irfan Hakim itu seolah-olah membela Denada, ya kan? Dan lagi-lagi kata Irfan Hakim, itu kenapa nggak dari dulu? Kenapa baru diungkap sekarang? Dan lalu dia bertanya lagi kepada Hotman Paris. Dia bilang gini, kan dia bilang mentelantarkan anak di masa kecil. Tapi kata Irfan Hakim, dia kan bukan anak kecil lagi, kan udah dewasa, berarti tidak menelantarkan. Dan kalian sudah lihat kan podcastnya sama Dini Sumargo, si Resa, kalian kayaknya tuh Irfan Hakim kayaknya seperti memojokkan si Resa, ya kan? Padahal netizen tuh udah simpati banget sama Resa, ya kan? Kira-kira menurut teman-teman, pantas gak seorang Irfan Hakim dia berbicara seperti itu? Nggak tahu gitu, videonya itu, apakah videonya itu dipotong-potong, apakah seperti apa? Kita sebagai orang awam seperti ini, kenapa sih dia tidak mengungkap di waktu dulu? Itu tadi, sama jawaban dengan Hotman Paris Topia. Mungkin dulu tidak ada keberanian. Bahwasanya Resa saat ini mengungkap bahwasanya dia sebagai anaknya tinggal pesan kepada Denada, kalau memang dia kamu lahirkan, kan pasti kamu tahu bahwasanya itu kamu melahirkan apa enggak. Kalau kamu benar melahirkan, akui saja. Tapi kalau kamu enggak, tidak pernah melahirkan, jangan diam. Akhirnya kan melebar kemana-mana. Sepertinya Resa ini tidak meminta apa-apa. Akuin, kalau memang iya, dan peluk. Ya kan? Untung loh, dia mau berbakti, dia mau meminta peluk kasih sayang oleh seorang ibu. Udahlah, kita punya salah, punya hilaf masa lalu. Pasti netizen, penonton akan memaafkan. Tapi ingat, kejujuran yang dibutuhkan. Lalu banyak juga yang bertanya, siapakah ayahnya? Udahlah ya, kita tidak perlu mencari siapa ayahnya. Kita berharap kalau memang ada ayahnya, tolong kamu jangan diam aja, rangkul anaknya. Ingat, hidup itu sementara. Yang lama di akhirat. Dan itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi sebelum kita ke akhirat, nih perbaikin dulu di dunia ibadahnya, yang mana kita yang harus bertanggung jawab terhadap anak kita, itu semua ada tanggung jawabnya. Dan sebelum kita meninggal, mending kita tanggung jawab siapa anak kita. Makanya pesan buat anak-anak muda, jaga diri. Jangan hidup bebas, ya kan? Jangan hidup bebas, dan kalian harus bertanggung jawab pada diri kita. Sebenarnya itu, aib itu nggak sekarang, besok akan terungkap. Tapi kalau seandainya aib itu sudah ditutup sama Allah, maka jangan diceritain. Dan mudah-mudahan Resa dan Denada punya jalan keluar. Tabayun, saling memaafkan, rasanya indah. Apalagi saat ini mau bulan Ramadan. Indah banget. Mudah-mudahan kita doain ya,
Semoga anak dan ibu sebelum Ramadan ini dipertemukan. Dan yang lain, mudah-mudahan kita sama-sama tabayun. Untuk Irfan Hakim, mudah-mudahan ya niatnya baik dan mudah-mudahan netizen bisa memaklumin segalanya. Dan mudah-mudahan ada jalan keluar dan saling memaafkan. Guys, setelah kita lihat beberapa cuplikan video mengatakan bahwa ya adanya pemuda yang bernama Reza yang mengaku sebagai anak kandung dari Denada, merupakan public figure Indonesia yang sangat terkenal di Indonesia. Jadi ini merupakan perbincangan publik yang panas di masyarakat. Tetapi sebenarnya banyak sih kasus-kasus seperti ini terjadi di Indonesia, tetapi tidak se-viral Denada karena Denada adalah public figure. Tapi bagaimanapun itu, kita tidak bisa mencampuri urusan pribadi, biarlah mereka yang menentukannya apakah betul ini anaknya apa tidak. Kita lihat dulu, kita tunggu aja klarifikasi dari Mbak Denada. Pasti ada jalan keluarnya, kita doain sama-sama, mudah-mudahan ini tidak merembet kemana-mana, mudah-mudahan menemui jalan yang baik, jalan yang menemukan titik temu yang baik. Dan kalau memang itu dia anaknya, ya diakuilah secara baik-baik, karena itu merupakan anak dan ibu yang tidak bisa dipisahkan sampai meninggal. Ada pepatah mengatakan bahwa kasih sayang anak sepanjang jalan, tetapi kasih sayang seorang ibu sampai akhir hayat. Apakah ini akan menjadi cermin kehidupan kita semua, dan apakah ini akan bisa menjadi pedoman untuk Mbak Denada ini? Oke guys, bagaimana pendapatmu? Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Kalau ada yang belum dikomen, yang perlu dikomen, silakan dikomen. Jangan lupa like dan share. Terima kasih.